Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21 tentang masa lalu. Flashback on. Sekitar 5 tahunan yang lalu, Aina menghembuskan nafas berkali-kali di depan lobi sebuah perusahaan. Hari ini hari pertama wanita berambut panjang itu akan bekerja. Ia menarik nafas panjang, mendongakkan sedikit dagunya. Ini hari pertamanya, jadi ia harus percaya diri dan memberi kesan baik. Aduh, Aina hampir tersungkur saat bahunya didorong oleh tubuh seseorang dari belakang. Maaf, ucap pria itu yang ternyata adalah Arga. Aina mengangguk untuk ia dapat menahan tubuhnya. Jika tidak, ia pasti tersungkur ke lantai. Sakitnya tak seberapa sih, tapi malunya ini. Aina melihat pria itu yang berlalu pergi dengan tergesa-gesa setelah mengucapkan maaf. Tak lama Aina sudah berada di depan meja kerjanya, senyum pun mengambang. Ia akan mulai semua dari sini dan akan bekerja dengan baik. Aina? Iya pak, jawab Aina cepat. Ia meletakkan tas dan mendatangi meja kepala bagian yang tadi memanggilnya. Kepala bagian itu memberikan Aina beberapa berkas untuk segera dikerjakan. Kalau kamu merasa bingung, segera tanya saya, ucap kepala bagian itu. Apa yang bisa kamu kerjakan ini? Kalau tidak bisa kerja, mengundurkan diri saja, bentak suara dari dalam sebuah ruangan. Ucapan Aina terjeda. Wanita itu kaget mendengar suara bentakan dari ruangan yang tak jauh dari mereka. Suara pria di dalam itu seperti sedang memarahi orang. Aina, panggil kepala bagian. Maaf pak, Aina segera beroleh kembali. Saya permisi pak. Aina akan berjalan menuju mejanya. Saat melewati ruangan itu, ia merem mendadak karena seorang pria keluar tiba-tiba dari ruangan itu. Ini kan pria tadi. Batin Aina mengingat pria yang menabraknya di lobi. Arga tak melihatnya. Ia hanya tunduk dan melangkah cepat ke meja kerjanya. Apa dia dimarahi? Aina melihat Arga dari meja kerjanya. Kebetulan meja mereka saling berhadapan walau dengan jarak yang cukup jauh. Astaga, Aina pun mengalihkan pandangan ke berkas yang akan dikerjakannya saat Arga melihat ke arahnya. Hari-hari pun berlalu, Aina bekerja dengan baik karena kepala bagian dan rekan yang lain selalu membantunya. Dan selama itu pula ia selalu melihat Arga yang masuk ke ruangan atasan mereka dan keluar dengan wajah menunduk. Sudah tidak mengherankan lagi Arga selalu dimarahi. Pekerjaan Arga selalu kurang di mata atasan mereka. Hari itu dari meja kerjanya, Aina melihat Arga berdiri di depan pintu atasan. Pria itu tampak menghembuskan nafas berkali-kali. Pak, panggil Aina menghampiri Arga. Arga beroleh dan kaget ketika Aina memberinya sebotol minuman. Wanita itu tersenyum dan kembali ke tempatnya. Arga tersenyum samar melihat botol minuman yang bertuliskan semangat dengan emot senyum. Ia pun menenggak air dalam botol tersebut lalu masuk ke dalam ruangan tempat atasan killernya itu. Saat jam pulang kerja, Arga berdiri di lobi, matanya melihat orang-orang yang keluar. Senyumnya terbit melihat Aina yang keluar. Ia sebenarnya bisa menemui Aina karena mereka masih berada dalam lantai yang sama. Meski divisi mereka berbeda, tapi jika ia menghampiri Aina di sana, rekan kerjanya pasti akan heboh. Kamu? Ucap Arga mendekati Aina. Wanita itu berhenti dan melihat pria yang di hadapannya. Terima kasih buat minumannya. Arga jadi gugup. Oh, iya, nggak apa kok pak. Sebagai gantinya, kapan kamu ada waktu? Aku akan mentraktirmu, ucap Arga cepat. Gak usah repot-repot pak, tolak Aina segera. Kalau kamu gak keberatan, berikan nomormu. Arga menyodorkan ponselnya. Aina menatap Arga bingung. Saat kamu ada waktu, kamu bisa menelponku. Kapan aku bisa mentraktirmu? Ucap Arga meyakinkan wanita berwajah bingung itu. Aina meraih ponsel tersebut dan menekan nomornya, lalu menyerahkan kembali. Arga memastikan lagi jika saja Aina memberinya nomor palsu, tapi ternyata tidak. Kamu bisa menelponku jika ada waktu. Aku akan mentraktirmu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Setelah mendapatkan nomor ponsel Aina, Arga pun berlalu pergi. Aina mendengus. Ia mengira jika ia yang akan menghubungi Arga jika sudah ada waktu. Tapi pria itu selalu menelponnya untuk menanyakan kapan dirinya ada waktu untuk ditraktir. Saat berada di kantor, Arga bersikap biasa, sama seperti rekan-rekan kerja lainnya. Tapi saat malam tiba, pria itu pasti menelponnya. Awalnya membahas kapan waktu luangnya, tapi lama-lama membahas tentang dirinya.
Apa dia sedang PDKT? Aina akhirnya meluangkan waktu untuk menerima traktiran Arga. Pria itu terus menerornya tiap malam. Halo? Jawab Aina pada layar ponsel. Ia sudah sampai di mall, tepatnya janjian dengan Arga. Ai, kamu sudah sampai? Tanya Arga. Sudah. Tunggu sebentar ya, Ai. Jalanan macet karena hujan, ucap Arga yang sedang berteduh. Setelah memutuskan panggilan mereka, Arga mengambil mantel dari bagasi motornya. Ia segera memakainya. Aina sudah sampai. Ia tak boleh membuat wanita itu menunggu lama. Sekitar 30 menit, Arga sampai di parkiran mall. Ia segera melepas mantel dan melipati asal. Arga berlari memasuki mall. Aina mungkin sudah pulang. Ia terjebak macet yang cukup lama karena hujan. Mata Arga tertuju pada seorang wanita yang berdiri di dekat pintu masuk. Wanita itu menepuk-nepuk betisnya pelan. Pasti kelamaan menunggunya. Maaf, Ai, ucap Arga setelah menghampiri Aina. Tadi hujan deh. Ucapan Arga terjeda saat wanita itu mengelap dahinya yang basah dengan ujung tangan kaosnya. Basah karena keringat yang bercucuran. Maaf, Aina segera menurunkan tangannya. Tadi ia refleks melakukan itu. Gak apa kok, Ai, jawab Arga sambil tersenyum. Apa yang tadi Aina lakukan membuatnya berdebar. Keduanya saling diam dan canggung sejenak. Arga menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil melirik Aina. Mau nonton? Tanya Arga menepis rasa canggung mereka. Aina mengangguk kikuk. Mereka berjalan beriringan menuju bioskop. Kita mau nonton film apa? Tanya Arga bingung. Ia suka film action dan horor, tapi belum tentu Aina suka menonton itu. Ini, Aina menunjuk poster film yang ingin ditontonnya. Arga mengangguk, wanita memang menyukai film yang berbau romans. Di dalam bioskop, Aina meminum minuman yang diberikan Arga. Arga melirik Aina. Film belum dimulai tapi minuman itu sudah habis. Arga berotot dirinya, seharusnya ia mengajak Aina nongkrong dahulu baru menonton. Wanita itu pasti kehausan menunggunya yang terjebak macet karena hujan. Ini, minumlah. Arga memberikan cup minumnya. Gak usah, tolak Aina cepat. Ia tadi memang kehausan, tapi jika ditambah minum lagi, bisa-bisa saat menonton ia kebelet ke toilet dan itu mengganggunya menonton film. Film pun mulai diputar. Aina tersenyum menonton film yang membuatnya baper. Ia merasa jika ia adalah pemeran utama wanitanya. Arga bukan menonton film, ia malah fokus menatap wajah cantik di sampingnya. Ia baru senyum pada layar besar itu. Ai, mau jadi pacarku? Tanya Arga. Aina menggigit bibir bawahnya, ia jadi gugup. Arga tiba-tiba saja menembaknya saat mereka sedang menonton film. Ai, panggil Arga. Aina menoleh ke arah Arga. Aku menyukaimu, ungkap Arga dengan wajah serius. Ucapan dan tatapan Arga membuat hati Aina sedikit berdebar. Kamu mau jadi pacarku? Tanya Arga kembali. Aina melihat Arga sesaat, ia pun tersenyum lalu mengalihkan matanya pada layar bioskop. Arga menaikkan alisnya. Ia bingung, apa jawaban wanita itu? Aina hanya diam. Pria itu perlahan mendekatkan tangannya pada tangan Aina. Dekat, dekat, dan semakin dekat. Hingga Arga memegang tangan itu. Arga menghembus nafas pelan sambil menggenggam tangan Aina. Dan seketika wajahnya tersenyum saat genggaman tangannya bersambut. Arga menggandeng Aina menuju tempat parkiran sepeda motornya. Setelah menonton dan makan di kafe, mereka akan pulang. Hari sudah malam, besok mereka harus kembali bekerja. Ini, Arga memberikan helm yang memang telah disediakannya. Aina menerima dan memakainya. Wanita itu pun mengalihkan wajahnya. Maaf, Ai, aku antar kamu pakai motor ini, ucap Arga sedikit minder. Sepeda motor miliknya bukan motor metik, hanya motor bebek bertak keluaran tahun lama. Gak apa kok, ucap Aina cepat. Jadi tak enak pada Arga. Ia mengalihkan wajah bukan karena malu akan dibonceng dengan motor itu, tapi karena rasa gugup, kikuk, serta canggung yang menghampirinya. Arga melanjutkan motornya lambat. Ia sengaja melakukan itu agar bisa lebih lama mengobrol dengan pacar barunya. Ai, maaf, aku bawa motornya gak bisa kenceng-kenceng. Kamu wajar ya, motor ini sudah tua, gak bisa ngebut. Iya, ucap Aina menghela nafas. Wanita itu merasa Arga memang sengaja melajukan motornya seperti itu. Lajunya sangat lambat, bahkan tak bisa melampaui pesepeda. Sudah, di sini saja. Aku turun di sini saja. Aina menepuk pundak Arga untuk memperhatikan motornya di tepi jalan. Ini rumah kamu? Tanya Arga. Aina menggeleng. Bukan. Kenapa turun di sini?
Ngantarnya sampai sini saja. Aku antar sampai rumah saja. Arka tak mau menurunkan anak Gary seorang di tengah jalan. Sudah dekat kok rumahku. Sudah gak apa, sampai sini aja. Aku gak enak sama orang tuaku. Tadi aku pergi sendiri, masa pula diantar laki-laki? Aina memperjelas ucapannya. Lain kali aku jemput kamu dari rumah ya. Iya, jawab Aina cepat. Ya sudah, kamu pulang sana. Aku akan lihat kamu dari sini. Setelah masuk ke rumah baru aku pulang. Iya, aku pulang ya, ucap Aina melambaikan tangannya. Arka juga melambaikan tangan, mereka tersenyum sejenak. Aina pun segera melangkah pergi. Ia berjalan sambil menutup mulutnya, hatinya berdebar-debar pada pria itu. Menjalin kasih dengan Aina menambah semangat Arka dalam bekerja. Saat pekerjaannya terasa sulit, ia akan menatap Aina dari meja kerjanya. Senyum Aina seperti mood booster baginya. Arga berusaha melakukan hal terbaik, meski atasannya selalu memarahinya. Ada saja yang salah dan sengaja dicari-cari kesalahan oleh atasannya itu. Ia harus giat dan tak boleh putus asa. Wajah Aina selalu khawatir tiap ia menghadap atasan. Ia tak boleh membuat Aina terus mengkhawatirkannya. Arga bertambah giat dan menunjukkan semua kemampuannya, hingga atasannya itu tak punya celah untuk memarahinya lagi. Aina selalu berada di sisi Arga, memberikan semangat dan senyuman pastinya. Setiap hari, Arga mengantar Aina pulang ke rumah. Hari itu tiba-tiba motor yang Arga kendarai berhenti. Kenapa mas? Tanya Aina bingung. Gak tahu Arga mengecek sepeda motornya. Arga mulai men-starter tapi mesin motornya tak mau menyala. Ia juga mengengkol tapi tetap tak mau menyala. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau cari bengkel. Arga melihat sekeliling jalan, berharap ada bengkel di daerah itu. Atau kamu pulang naik ojek aja. Arga gak mau Aina lama menunggu. Kita cari bengkel saja dulu, ucap Aina. Tapi sepertinya bengkelnya jauh dari sini. Gak apa, ayo jalan mas, entar keburu tutup. Ini sudah sore. Ajak Aina segera. Arga pun mengangguk, ia mendorong motornya yang mogok itu. Sudah, biar aku saja yang dorong. Arga melihat Aina ikut mendorong dari belakang. Biar cepat sampai mas. Arga tak bisa berkata lagi. Entahlah, Aina berbeda dari wanita lain. Wanita secantik Aina bisa saja meninggalkannya di jalan, tapi Aina malah ikut mendorong motornya. Setelah 5 menit mendorong motor, mereka sampai juga di bengkel. Arga tampak berbicara dengan mekanik dan Aina mencari tempat duduk. Wanita itu menghela nafas lega. Untung ada bengkel terdekat, jika tidak mungkin mereka akan mendorong lebih jauh lagi. Ini, Arga memberikan botol minuman dingin pada Aina. Terima kasih. Aina menenggaknya dan menghabiskan 1 botol air minum itu. Ia sangat kehausan. Maaf ya. Arga meminta maaf, ia merasa tak enak hati. Minta maaf kenapa? Tanya Aina bingung. Arga selalu meminta maaf. Itu, seharusnya kamu sudah sampai rumah, tapi malah masih berada di sini. Arga tersenyum bersalah. Seharusnya kamu pulang saja. Aku pesankan ojek ya. Arga meraih ponselnya. Gak usah mas, Aina mengambil ponsel Arga. Tapi nanti kamu dicari. Aku mau pulang sama kamu. Aku juga sudah bilang sama ayah dan bunda kalau motor kita mogok di jalan. Jelas Aina menatap mata Arga, lalu segera membuang muka. Tiba-tiba saja ia jadi malu. Maaf aku janji akan bekerja giat mencari uang dan melamar kamu. Arga melihat wanita di sebelahnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Hari pun berlalu, hubungan mereka makin dekat dan berjalan baik. Aku punya kabar baik, ucap Arga saat mereka berada di parkiran. Apa itu? Tanya Aina tampak penasaran. Arga sengaja menjeda ucapannya, membuat Aina makin penasaran. Aku naik jabatan ucap Arga dengan riang. Aina sangat senang, ia refleks memeluk Arga. Selama ini Arga selalu salah di mata atasannya. Maaf, Aina segera melepas pelukannya, wajahnya sudah merah karena malu. Tapi kita akan berpisah, ucap Arga dengan wajah sedih. Wajah Aina jadi berubah sedih. Arga akan dipindah tugaskan, mereka akan terancam akan LDR-an. Pindah kemana mas? Apa luar kota? Tanya Aina dengan mata mulai berair. Aku pindah ke lantai 3, jawab Arga dengan tertawa. Ia puas melihat wajah sedih Aina. Mas Arga,
Bagi Aira mencubit perut pria itu, ia mengira Arka dipindahkan kemana. Ternyata masih satu gedung meski beda tingkat. Aira bernafas lega meski nanti ia tak bisa mencuri-curi pandang lagi untuk melihat Arka saat bekerja. Arka terus menunjukkan kinerja terbaiknya, ia terus dipromosikan. Jabatannya terus meningkat. Hingga akhirnya ia dipercaya menduduki jabatan manajer di dalam perusahaan itu. Aira sangat bangga pada kekasihnya itu. Pria yang pertama kali dilihatnya selalu menundukkan kepala, sekarang begitu berwibawa dan cukup disegani. Arka juga sangat bahagia menjalin kasih dengan Aira. Ia sangat beruntung memiliki Aira. Wanita itu tak banyak maunya, selalu mendukung dan berada di sisinya apapun kondisinya. Flashback off. Bersambung.